Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atta Wili Pratama dari kelas 12 F2. Pada kali ini Atta akan membahas beberapa soal dari materi fisika. Pertama ada teori atom, yang kedua ada besaran fisis efek fotolistrik atau efek Compton, yang ketiga besaran fisis teori relativitas khusus, lalu besaran fisis pada reaksi inti atom DNA, lalu yang terakhir ada macam-macam radioaktif dan pemanfaatannya. Untuk pembahasannya, mari kita lihat lebih lanjut. Soal yang pertama ialah konsep atom yang tidak sesuai dengan teori atom John Dalton, yaitu perlu diketahui bahwa teori atom John Dalton masih sangat sederhana. Teori ini masih belum mengenal jenis muatan. Atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Lanjut ke soal yang nomor 2. Atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom, atau atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Di antara dua pernyataan berikut, manakah pernyataan yang berhubungan dengan atom model Thomson? Untuk soal nomor kedua ini, pada pernyataan yang kedua, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif merupakan pengertian dari teori atom Rutherford. Maka dapat disimpulkan bahwa yang merupakan pernyataan yang berhubungan dengan model atom Thomson yaitu pernyataan yang pertama, yaitu atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata seluruh isi atom. Lanjut ke soal yang nomor 3. Salah satu pernyataan dalam teori atom Rutherford adalah teori atom Rutherford mengatakan bahwa inti atom bermuatan positif dan mengandung hampir seluruh massa atom.
Maka jawaban dari pertanyaan berikut adalah inti atom bermuatan positif dan terkonsentrasi di tengah atom. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu terdapat perbedaan antara teori atom Bohr dengan Rutherford. Perbedaan utama yaitu teori atom Bohr menyatakan bahwa untuk soal ini kita memiliki jawaban, yaitu elektron berputar mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Karena di sini teori atom Bohr menyatakan bahwa elektron akan melepas energinya jika berpindah ke lintasan yang lebih dalam. Namun, elektron akan menyerap energi jika berpindah ke lintasan yang lebih luar. Soal yang nomor 5 ialah perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah berdasarkan soal nomor 4. Di sini teori atom Bohr menyatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Maka dapat disimpulkan perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah teori atom Rutherford menyatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti dengan membebaskan sejumlah energi. Kita akan membahas beberapa soal mengenai materi, efek fotolistrik, dan efek Compton. Untuk soal yang pertama ialah keluarnya elektron dari logam karena radiasi gelombang elektromagnetik disebut sebagai. Untuk
Untuk soal ini jawabannya ialah efek fotolistrik. Namun, perlu kalian ketahui, efek fotolistrik ialah gejala keluarnya elektron dari logam. Akibat elektron menyerap energi radiasi kembang elektromagnetik dalam bentuk energi atau foton. Bisa disebut juga sebagai energi cahaya. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu efek fotolistrik dapat terjadi pada suatu logam jika sebab akibat dari efek fotolistrik yaitu akan terjadi efek fotolistrik bila frekuensi foton sama atau lebih dari frekuensi ambang. Maka untuk soal ini dapat disimpulkan jawabannya yaitu efek fotolistrik dapat terjadi pada suatu logam jika menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik yang sesuai dengan nilai frekuensi ambang. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Berikut ini merupakan grafik hubungan kuat arus I dan tegangan listrik V pada efek fotolistrik. Upaya agar grafik A menjadi grafik B adalah, di sini pada gambar nilai arus atau arus
sebanding dengan intensitas. Maka upaya yang tepat dilakukan ialah menurunkan arus. Atau menurunkan intensitas sinar. Maka untuk jawaban soal nomor 3 berikut ialah kalian bisa menurunkan intensitas sinar. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam. Jika diradiasikan pada logam, peristiwa yang terjadi yaitu, untuk soal ini jawabannya ialah tidak terjadi efek fotolistrik. Bisa dijelaskan bahwa syarat terjadi efek fotolistrik yaitu nilai F atau frekuensi lebih dari frekuensi ambangnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 4 ini, jika suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam, maka tidak akan terjadi efek fotolistrik dan elektron tidak akan terlepas. Di sini F0 menyatakan bahwa nilai frekuensi ambang. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadinya efek Compton, peristiwa yang tidak terjadi yaitu
Kejadian ini berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Dalam hukum kekekalan energi, jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadi efek Compton, peristiwa yang akan terjadi ialah energi sistemnya tetap. Dapat disimpulkan untuk soal nomor 5 ini, peristiwa yang tidak terjadi yaitu energi sistem berkurang setelah tubuh. Yang ketiga, kita akan membahas beberapa soal dari materi relativitas khusus. Soal yang pertama, kita mendapatkan soal seorang pengamat di stasiun ruang angkasa datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan kelajuan VA sama dengan 3/5C dan VB sama dengan 5/6C, di mana C ini adalah cepat rambat cahaya. Kelajuan pesawat A menurut pesawat B adalah. Pertanyaan ini berhubungan dengan kecepatan relatif, di mana rumus kecepatan relatif adalah VAB sama dengan VA ditambah VB per 1 ditambah VA dikali VB. Jika sudah mengetahui rumus, kalian bisa mensubstitusikan nilainya lagi. VA sama dengan 3/5 ditambah 5/6 per 1 ditambah 3/5 dikali 5/6. Semakan penyebut 30 ditambah 25 per 1 ditambah 15 per 30. Sama dengan 43 per 30 per 45 per 30. VAB sama dengan 43 per 30 dikali 30 per 45. Coret-coret, maka nilai VAB adalah 43 per 45C. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu pesawat luar angkasa yang mempunyai massa M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Perbandingan massa pesawat ketika bergerak dan diam adalah. Di sini pada tabel kita dapat mengetahui jika nilai V sama dengan 0,8 C, maka nilai Y yang didapat adalah 0,6. Jika sudah diketahui nilai M0 dan nilai Y, maka kita dapat masukkan ke dalam rumus M sama dengan M0 per Y. Maka rumusnya bisa kita ubah menjadi M per M0
sama dengan 1 per Y, dimana Y ini tadi ialah 0,8. Maka didapatkan hasil 10 per 8. Lanjut ke soal nomor 3. Menurut pengamat di bumi, A pergi selama 30 tahun. Namun menurut A, ia hanya pergi selama 24 tahun. Kecepatan pesawat tersebut adalah. Pada soal kita dapat mengetahui nilai delta T sama dengan 30 tahun. Nilai delta T0 sama dengan 24 tahun. Maka kita dapat mencarinya dengan rumus delta T sama dengan delta T0 delta T0 cari nilai Y di sini, yaitu dengan Y sama dengan delta T0 per delta T. Y sama dengan, dapat disubstitusikan dengan nilai delta T0 tadi ialah 24 per nilai delta T ialah 30. Maka nilai Y sama dengan 0,8. Ingat dengan tabel yang telah diberikan, jika nilai Y sama dengan 0,8, maka kecepatannya ialah 0,6 C. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu seorang pengamat di bumi melihat pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Perbandingan panjang sesungguhnya dengan panjang menurut pengamat adalah. Ingat lagi dengan tabel yang telah diberikan, dimana kecepatannya ialah 0,8 C, maka nilai Y sama dengan 0,6. V sama dengan 0,8 C, maka Y sama dengan 0,6. Maka di sini kita bebas bisa memasukkan rumus kontraksi panjang, yaitu L sama dengan Y dikali L0. Maka untuk mencari perbandingan, kita bisa mengubah rumusnya menjadi seperti L0 per L dengan 1 per Y sama dengan 1 per 0,6 sama dengan 10 per 6. Lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah partikel memiliki massa diam 3,5 dikali 10 pangkat min 26 kg. Jika kelajuan cahaya di ruang hampa 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, energi yang dimiliki partikel sebesar. Pada soal, kita mengetahui nilai M0 sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 26 kg, dan nilai C ialah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Maka energi yang dimiliki partikel dapat kita cari dengan rumus E diam sama dengan M0 dikali C kuadrat.
M sama dengan nilai M0 ialah 2,5 dikali 10 pangkat min 26 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 yang dikuadratkan keduanya. Jadi M sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 26 dikali 9 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 31,5 dikali 10 pangkat min 10 Joule. Pada materi yang keempat, kita akan membahas hanya satu soal dari materi energi ikat inti, Di mana soalnya ialah massa inti deuterium 1D pangkat 2 adalah 2,0140 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0087 SMA, besar defek massa pembentukan 1D pangkat 2 adalah pada soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai pada D1D pangkat 2 memiliki satu proton dan satu neutron. Dapat kita cari dengan rumus delta M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali MN dikurang MI. Delta M sama dengan 1 dikali 1,0078 tambah 1 dikali 1,0087 dikurang 2,0140. Delta M sama dengan 2,0165 dikurang 2,0140 sama dengan 0,0025 SMA. Untuk mencari nilai E atau massa pembentukan 1D pangkat 2 ialah 0,0025 kali 931. Maka nilai E yang didapat adalah 2,3275 MAV. Pada materi yang terakhir, Ete akan membahas beberapa soal dari materi radioisotop. Untuk soal yang pertama, radioisotop karbon 14 bermanfaat untuk. Perlu diketahui bahwa karbon 14 digunakan untuk menentukan umur fosil. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ialah
tekan. Umur batuan atau fosil. Lanjut ke soal yang nomor 2. Radioisotop gas mulia yang digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan adalah. Jawaban untuk pertanyaan berikut ialah radioisotop AR41, di mana AR ini ialah gas mulia. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu radioisotop I-131 dimanfaatkan untuk. Biasanya radioisotop I-131 dimanfaatkan di bidang industri. Yaitu digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa. Soal yang terakhir ialah salah satu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Biasanya di bidang hidrologi, radioisotop dimanfaatkan untuk mendeteksi kebocoran pipa air. Berikut adalah beberapa soal yang telah Anda bahas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.